Bab 26. Romeo melepaskan pakaiannya dan melemparkan ke seberang arah. Pria itu masih merasa kesal karena penolakan dari Cassandra. Dengan sedikit emosi, Romeo masuk ke dalam kamar mandi di kamarnya. Iya, akhirnya Cassandra berhasil mengusul Romeo tanpa paksaan. Entah kenapa melihat sorot mata istrinya yang terlihat sangat kecewa dan ada rasa benci di dalam bola mata itu, membuat hati Romeo seperti teriris. Apa-apaan dia? Kenapa sekarang tatapannya seperti itu? Bukan hanya tatapan benci, tapi tatapan kekecewaan yang membuat hatiku tercubit. Casey, kau benar-benar membuatku gila. Romeo menghidupkan shower dan segera mengguyur badannya dengan air dingin. Tadi, rasanya gerah sekali saat melihat kemarahan Cassandra. Diabaikan sungguh tidak enak. Romeo lebih suka jika Cassandra marah padanya seperti dulu ketika dia belum berubah, bukan dengan cara mengabaikannya selama hampir 2 bulan ini. Romeo paham jika istrinya bersikap seperti itu pada akhirnya. Bukankah dulu dia yang sering mengabaikan Cassandra, bahkan tidak pernah menganggapnya sebagai istri? Mungkin lebih pantas disebut sebagai istri bayangan. Karena Romeo lebih memilih mengajak Alice kemanapun dia pergi daripada dengan Cassandra. Tentunya masih dalam urusan pekerjaan, bukan untuk urusan pribadi. Maafkan aku, Casey. Aku akan menebus semuanya. Aku akan membuatmu bahagia. Aku janji. Monolog Romeo dengan dirinya sendiri. Sedangkan Cassandra sudah tertidur lelap. Dia besok harus bertemu dengan salah satu klien yang akan memberikannya kerjasama besar. Cassandra baru tahu dari Wilson, sekretaris barunya yang menggantikan Alice. Dia sama sekali tidak peduli dengan kejadian tadi sebelum dia tidur, di mana suaminya yang dulu selalu cuek dan dingin tak tersentuh, tiba-tiba menginginkan tidur bersamanya. Oh, ayolah, Cassandra sudah tidak seperti dulu, yang dengan tidak malunya menggoda sambil membuka baju di hadapan suaminya sendiri. Bahkan dulu Cassandra selalu memohon untuk bisa tidur serancang dengan Romeo, tapi tidak di kehidupan kali ini. Keesokan harinya, Romeo berjalan keluar rumahnya dengan cepat, menyusul istrinya yang sudah keluar dari rumah dan masuk ke dalam mobil. Sial! Romeo kalah cepat dengan Cassandra, padahal dia sudah berlari ketika menyadari jika Cassandra tidak ada di meja makan. Kenapa sekarang dia seperti belut? Sangat licik dan susah ditangkap. Romeo menyugar rambutnya ke belakang. Sepertinya dia harus menerima tantangan ini. Seorang Romeo yang terkenal dingin dan tidak pernah peduli dengan apapun yang sekitarnya akan mengejar istrinya agar kembali. Suara langkah sepatu hak tinggi yang menyentuh lantai menggema di udara. Cassandra dan Wilson berjalan cepat ke ruangan untuk menerima tamu di PT Hero. Wilson sudah mengatakan jika orang yang akan bekerja sama dengannya mewakili Alvarez Corp. Sebenarnya wanita itu merasa sedikit janggal. Bukankah di kehidupan yang lalu, Alvarez Corp adalah musuh PT Hero? Iya, Alvarez Corp adalah perusahaan yang dipimpin oleh Dava Alvarez, pria yang kemarin menabraknya di restoran. Apakah di kehidupan kali ini Dava malah akan menjadi partnernya? Cassandra membuka pintu berwarna coklat itu. Matanya langsung beradu pandang dengan mata berwarna abu-abu tersebut. Dava Alvarez adalah pria muda yang cukup tersohor di Amerika Serikat. Dengan bisnis keluarganya yang cukup besar dan berada di mana-mana, membuat pria itu dijuluki The Lion. Kalau dulu Romeo adalah serigala bisnis, Dava ini dijuluki singa bisnis. Selamat siang, Tuan Dava. Sepertinya kita pernah bertemu, ujar Cassandra bersama dengan Dava sambil berbahasa basi. Dava tersenyum lebar. Entah kenapa dia merasa senang bisa melihat wanita yang menarik perhatiannya saat pertama kali bertemu itu. Tentu saja, Nona Cassandra. Kemarin kita bertemu dan Anda mengobrol dengan ibu saya. Jawab Dava terkekeh. Iya, ibu Anda sangat ramah. Saya menyukai Nyonya Stella. Beliau benar-benar ibu yang baik dan ramah. Cassandra memang mengakui jika Stella Alvarez adalah wanita yang cantik dan baik. Baiklah, saya di sini ingin memberikan kerjasama di bidang perhotelan. Saya akan membangun beberapa hotel di Las Vegas, dan kami akan memakai jasa perusahaan Anda untuk menjadi konstruktornya. Nanti kami pasti akan memberikan keuntungan besar. Ujar Dava menjelaskan kerjasama mereka. Cassandra sedikit tercengang. Kalau Dava menawarkan kerjasama dengan membangun hotel di wilayah Las Vegas, tentu saja keuntungan Cassandra akan bernilai triliunan dolar.
Siapa yang tidak tahu Las Vegas, tempat yang terkenal dengan dunia hiburannya itu. Bisa dipakai untuk berbisnis uang yang besar. Apa ada konsekuensinya kalau selama kamu mengerjakan proyek itu, tiba-tiba Anda berhenti di tengah jalan? Tanya Cassandra memastikan. Dava tersenyum. Dia merasa jika kerjasama dengan PT Hero ini akan membuatnya puas dan tidak mungkin berhenti. Saya akan menjamin jika kami akan terus memakai jasa Anda. Kami akan memberikan konsekuensi yang besar jika itu terjadi. Jawab Dava dengan percaya diri, karena dia yakin akan merasa senang jika bekerja sama dengan Cassandra. Romeo menatap dua orang yang berjalan keluar dari ruangan itu dengan tatapan tajam. Cassandra bisa tersenyum begitu lebar saat bersama dengan seorang pria asing. Sedangkan dengan dirinya saja, istrinya itu kini benar-benar cuek. Ah, apa Romeo cemburu? Ternyata Anda tidak seperti rumor yang beredar ya? Ucap Dava tanpa ingin menyinggung Cassandra. Iya, apakah Anda juga sudah tahu rumor itu? Cassandra tahu apa yang dikatakan oleh Dava. Ternyata berita tentang dirinya yang dulu sudah menyebar ke seluruh kota. Hanya sedikit saja, tapi yang jelas ternyata rumor adalah sekedar berita tidak benar. Jawab Dava. Cassandra berceri dalam hati. Siapa lagi yang menyebarkan tentang kejelekan dirinya di masa lalu? Tentu saja Alice. Cassandra ingin segera mengusut tuntas tentang dendam masa lalu orang tua Alice dengan ayahnya. Cassandra berencana akan menjenguk ayahnya nanti siang. Apakah rumor itu mengatakan jika saya bodoh? Dava tidak enak hati ketika mendengar ucapan Cassandra. Casey, aku mencarimu. Cassandra dan Dava berhenti ketika melihat Romeo berdiri di depan mereka. Romeo menarik tangan Cassandra dan menggenggamnya, seakan menegaskan pada Dava jika wanita itu adalah istrinya. Bersambung. Sampai di sini dulu ya ceritanya. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa klik like dan tombol love-nya agar tidak ketinggalan update-nya. Aku tunggu di beberapa